Pemirsa, sorotan utama Metro Siang kali ini adalah soal tuntutan keadilan bagi Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas usai terlindas kendaraan taktis polisi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Kasus ini kemudian memasuki babak baru, bukan hanya pelanggaran etik, tapi juga sudah ditemukan indikasi unsur pidana dalam peristiwanya. Perkembangan terbaru dari kasus tewasnya Afan Kurniawan, pemirsa, memberikan titik terang Divisi Propam Polri hari ini menyatakan telah ditemukan adanya unsur pidana dalam kasusnya berdasarkan hasil gelar perkara yang berlangsung kemarin. Proses hukum pun resmi dijalankan dengan melibatkan tim eksternal baik Kompolnas maupun Komnas HAM yang berturut memberikan akses penuh dalam penyelidikan. Selain itu, Kompolnas memastikan bahwa 7 anggota BRIMOB yang terlibat disimpulkan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri atau KEPP. Proses etik ini sudah memasuki tahap resmi penetapan sanksi. Nah, ditindaklanjuti dengan penempatan khusus atau patsus selama 20 hari di Div Propam Mabes Polri terhitung sejak 29 Agustus 2025. Yang menjadi sorotan adalah kedua jalur etik dan pidana diharapkan ini berjalan sejajar, tidak saling menunggu satu sama lain. Langkah ini dilakukan demi menjamin transparansi dan penegakan keadilan sepenuhnya. Dari pengusutan etik yang dilakukan Div Propam Polri, pemirsa, ditemukan bahwa 2 anggota BRIMOB ini terindikasi melakukan pelanggaran etik berat. Kompol Kosmas Kagae selaku Komandan Batalion C Resimen 4 Korps BRIMOB duduk di kursi depan saat insiden dan Bribka Rohmat adalah sebagai pengemudi kendaraan taktis yang menabrak Afan Kurniawan. Sanksi administratif yang awalnya diterapkan adalah patsus ini bisa menjadi titik awal menuju langkah lebih tegas seperti PTDH, terutama jika sidang etik mengonfirmasi adanya pelanggaran berat. Nah, mekanisme ini dirancang agar proses etik berjalan cepat, terbuka, dan tidak hanya berhenti pada pembatasan internal saja. Kompol Kosmas Kagae akan menjalani sidang hari ini, pemirsa, Rabu 3 September 2025. Saat ini di siang hari ini masih berlangsung. Sementara untuk Bribka Rohmat ini atau juga sang pengemudi rantis dijadwalkan menghadapi sidang etik sehari setelahnya atau besok 4 September 2025. Keduanya ini menjadi fokus utama karena dinilai paling bertanggung jawab dalam insiden yang menewaskan Afan Kurniawan. Seiring dengan proses etik, jalur hukum pidana pun berjalan. Polri memastikan berkas perkara kasusnya akan dilimpahkan ke Bareskrim untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian pemirsa, sambil kita menunggu untuk hasil sidang etiknya, ini adalah beberapa pasal yang kemungkinan bisa dikenakan dalam kasusnya, dalam pengembangan penyelidikannya juga. Misalnya ada pasal 338, 351, 359 KUHP, kemudian 310 Undang-Undang LLAJ. Kalau kita jabarkan pemirsa, untuk 338 bunyinya adalah barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Relevansinya digunakan bila terbukti ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tewasnya Afan Kurniawan. Kemudian untuk 351 KUHP tentang penganiayaan, bunyinya adalah jika mengakibatkan mati, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Relevansinya berlaku bila tindakan dinilai sebagai bentuk penganiayaan yang berujung kematian. Lalu kita jabarkan lagi ada 359 KUHP, ini mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian. Bunyinya adalah barang siapa karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun. Relevansinya ini paling sering dipakai untuk kasus kecelakaan lalu lintas dengan unsur kelalaian, kealpaan. Lalu juga ada pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ini adalah tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan atau LLAJ. Ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam berlalu lintas di jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 12 juta rupiah. Relevansinya ini adalah terkait langsung karena insiden terjadi di jalan raya dengan kendaraan taktis. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana perkembangan dari sidang etik, kemudian juga nanti sidang lainnya berkenaan dengan pasal mana yang kemungkinan akan dikenakan. Kemudian sanksi khusus anggota Polri ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, pasal 13 dan pasal 19 menegaskan tugas Polri melindungi masyarakat sehingga pelanggaran serius dapat berimplikasi pada pemecatan. Lalu kode etik profesi Polri atau peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022, sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup misalnya teguran tertulis, mutasi yang bersifat demosi, kemudian juga penundaan kenaikan pangkat atau gaji, hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH bagi pelanggaran berat. Lalu juga ada peraturan disiplin anggota Polri, yaitu adalah PP nomor 2 tahun 2003. Ini mengatur hukuman disiplin bagi anggota yang melanggar kewajiban, termasuk jika perbuatan menurunkan martabat Polri. Jadi pemirsa, jalur hukum untuk kasus ini bersifat ganda, pidana umum yang bisa menjerat dengan ancaman maksimal tadi adalah 15 tahun penjara, dan ada sanksi etik dan disiplin internal Polri, ini bisa berujung pada PTDH. Ini dia pembahasannya, pemirsa. Sekali lagi, 2 hari ini kita akan melihat perkembangan situasinya, bagaimana pelanggaran berat dan bagaimana nanti pasal-pasal yang akan dikenakan kepada 2 orang ini.
Kami akan kembali dengan informasi lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.